Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuai jadwal hari ini kita bakal live di fanpage-nya Rosvi, di Instagramnya juga jam 1 siang bersama saya Dr. Yusri Dinut. Halo, salam kenal buat yang belum pernah ketemu atau belum pernah kenalan. Saya dokter official dari Rosvi. Oke, nunggu dulu buat yang lainnya bisa ikutan gabung, baru kita akan bahas ya. Kita nunggu beberapa saat, udah beberapa ada yang mulai masuk di Instagram dan juga di Facebooknya. Kita tungguin dulu. Nanti setelah itu yang mau nanya, yang mau konsultasi seputar Rosvi dan juga masalah kewanitaannya bisa langsung di chat aja, nanti aku baca terus dijawab. Kita punya waktu 30 menit dari sekarang. Kita akan bahas semuanya. Jadi yang baru gabung atau yang mungkin mau ngajakin distributor lain juga untuk gabung dan ngobrol, silakan bisa langsung masuk. Hai Dokter Evi, apa kabar? Ada Dokter Evi juga, Dokter Evi juga salah satu dokter di Rosvi juga lagi gabung. Harusnya kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng ya dok. Terus ada juga yang baru gabung, ada Mbak Rosida, hai. Ada Mas Nasihun juga, halo. Tunggu biar pada gabung dulu aja ya, kita baru bisa ngebahas ya. Ada siapa nih? Mbak Hertinasa, ada Mbak Juha. Halo semuanya. Aku akan nunggu biar sedikit lebih banyak ya yang nonton. Jadi habis itu kita bisa ngobrolnya bisa lebih seru gitu. Ada beberapa yang aku udah lumayan baca juga. Beberapa pertanyaan yang masuk lewat grup Facebooknya Rosvi. Ada yang nanya, tadi udah sempat aku catat, aku harus lihat dulu catatannya. Sebentar, aku bukain ya. Udah aku collect beberapa yang paling banyak ditanyain di minggu-minggu ini. Ada yang nanya, ya pasti akan berhubungan sama menstruasi, nyeri haid gitu ya. Ada beberapa yang udah aku note, jadi ini akan nanti aku bahas. Mungkin udah bisa aku bahas dulu beberapa yang masuk. Dokter, apa perbedaan pertanda hamil dan juga menjelang haid? Kalau dilihat dari ciri-cirinya emang dua-duanya sebenarnya juga terlalu yang harus bingung untuk membedain, karena kalau emang mau hamil pasti udah pastilah mindset jadi tidak sesuai dengan siklusnya ya dong, telat haid gitu, bisa seminggu, bisa 2 minggu, nanti pada saat mau dites pack ternyata dicek ya positif. Atau juga ada yang kalau menjelang haid ya sama aja sih, maksudnya gini, kalau pertanda hamil tuh lebih kelihatannya tuh pada pasti akan nggak bisa tuh ada yang mau tanda hamil yang enggak ya, itu nggak bisa diprediksi ya dengan pemeriksaan yang objektif. Jadi emang dicek walaupun emang haidnya nggak keluar nih padahal udah harus tanggalnya, itu udah pasti bisa jadi salah satu identifikasi untuk kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau menjelang haid biasanya justru malah simptomnya jadinya malah moodnya bisa swing, atau mungkin jadi badannya jadi nggak enak, jadi pegel-pegel, jadi ngapa-ngapain tuh jadi berat, jadi gampang capek. Bisa aja itu menjelang haid, tapi itu juga bisa beda-beda setiap orang. Jadi kalau ditanyain seperti itu sih cukup variatif gitu akan jawabannya. Yang pasti di keduanya pasti akan ada perubahan hormonal yang signifikan gitu, dan itu pasti akan merubah dari mood dan juga imun kesehatan fisiknya seseorang atau si ibu atau si wanita tersebut gitu. Terus kram perut setelah berhubungan, tidak semua bisa terjadi, tapi pun kalau emang ada yang merasa kram perut setelah berhubungan bisa aja karena tidak terlalu rileks, atau bisa juga karena memang imunnya juga lagi nggak bagus, atau biasanya sih karena dalam kondisi yang tidak fit juga bisa loh kram perut gitu. Kram perut itu kan biasanya karena otot rata-rata, jadi pasti akan berhubungan sama fisiknya gitu. Kalau kram perut yang terjadi pada saat menstruasi ya itu beda lagi. Terus
kuret menyebabkan susah hamil nggak sih dok? Nggak, sama sekali. Tidak ada hubungannya kuret jadi sering kuret jadi susah hamil tuh nggak ada hubungannya. Kuret itu atau kuretasi itu adalah sebuah tindakan untuk membersihkan rahim pada saat misal keguguran gitu ya atau aborsi. Jadi itu harus dibersihkan biar bisa memulai lagi di siklusnya bisa lebih lancar lagi atau program hamil lagi yang berikutnya lebih siap untuk kehamilan berikutnya biar lebih sehat, nggak ada infeksi karena dari sisa dari aborsi sudah dibersihkan. Jadi nggak ada hubungannya antara kuret dan juga susah hamil. Susah hamil itu lebih kepada berhubungannya sama siklus menstruasinya atau hormonal si perempuannya atau mungkin juga dari kondisi kesehatan dari spermanya, itu yang berhubungan sama susah hamil. Jadi mesti ditelin lagi. Sedangkan kuret itu benar-benar nggak ada hubungannya sama kondisi dari kehamilan berikutnya. Itu ya itu yang bisa saya jelasin. Terus apa itu hipoplasi uterus? Saya sambil lihat ya, kalau ada yang mau nanya nanti bisa saya jawab. Ini baru pada absen nih. Desi dari Pekanbaru, Palu hadir, Madura banyak juga ya. Terus di sini masih baru banyak yang gabung. Oke, saya lanjutin dulu. Hipoplasi uterus. Hipoplasi uterus itu digampangannya adalah rahim yang kecil, gitu ya. Hipoplasi uterus itu rahim kecil. Kenapa sih rahimnya bisa kecil, dok? Oh, kurang gede suaranya. Hipoplasi uterus. Kalau hipoplasi uterus itu berarti kondisi rahim yang terlalu kecil gitu. Kenapa sih rahimnya bisa kecil? Nah, biasa rata-rata kalau kondisi rahim kecil itu memang sudah bawaan dari sananya gitu. Kita nggak karena kayak misal kecelakaan atau sakit tertentu jadi rahimnya jadi kecil tuh enggak. Tapi emang karena sudah bawaan dari lahir dari kecil. Jadi kondisinya sudah dari sananya lah gitu. Jadi kenapa bisa kecil gitu? Nanti kelihatannya gimana, dok? Kalau rahimnya kecil. Nah, kalau rahim kecil itu yang paling kelihatan gejalanya adalah si pasien biasanya mengeluhnya adalah susah menstruasi gitu, atau bahkan nggak menstruasi sama sekali gitu. Nah, jadi nanti pas diperiksa di USG baru terlihat bahwa ternyata rahimnya memang kecil. Otomatis memang kalau kondisi rahim kecil karena dia juga hormonnya terganggu, menstruasinya juga terganggu, otomatis nanti pada saat mau program baby juga pasti akan kesulitan gitu. Terus nih Mbak Desi nih, kenapa setelah KB implan tidak haid dan badan menjadi kurus? Bukan berarti KB implan itu membuat akhirnya jadi haidnya jadi stop sama sekali atau jadi efek samping jadi bahaya gitu, jadi nggak haid juga enggak. Jadi semua alat kontrasepsi itu adalah untuk tujuannya adalah untuk membuat untuk jadi tidak hamil gitu ya. Jadi kondisinya memang akhirnya untuk memprotek dari kehamilan atau dari sebuah pembuahan gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan siklus menstruasi, walaupun di beberapa kondisi akhirnya ada beberapa pasien yang memang akhirnya efeknya jadi tidak teratur dan lain-lain. Tapi tujuan utama dari sebuah pemasangan alat kontrasepsi apapun itu adalah untuk menggagalkan sebuah kehamilan. Itu poin pertama. Nah, jadi kalau pasang implan habis itu nggak haid, mungkin bisa aja karena pengaruh dari hormonalnya, jadi bukan nggak haid tapi haidnya mungkin jadi mundur, jadi nggak teratur gitu. Itu salah satu efek aja. Terus kalau menjadi kurus, aku rasa nggak ada hubungannya. Bisa harus lebih diperiksa lagi, didetailin lagi. Jadi kurusnya nih kenapa? Bisa aja memang akhirnya makannya yang masih kurang kencang. Oke. Mungkin ada kondisi tertentu, makannya kurang atau aktivitas terlalu, jadi input outputnya jadi nggak sama karena aktivitasnya terlalu berlebih, sedangkan makannya sedikit, yang gitu yang bisa bikin jadi kurus gitu. Jadi belum tentu ada hubungannya pemasangan implan dan juga berat badan seorang gitu ya. Terus mana lagi nih?
Dok, apakah saat penggunaan KB tidak haid itu bisa menyebabkan penyakit pada Miss V karena darah kotor tidak keluar? Wow. Penggunaan, baik lagi kayak penjelasan tadi, penggunaan KB itu intinya kan untuk mengagalkan sebuah kehamilan ya, biar tidak jadi kehamilan. Tetapi nggak ada hubungannya sama Miss V yang kotor atau kayak misal keputihan dan lain, itu sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Kalau memang akhirnya ada gangguan pada Miss V-nya, kita mesti lihat lagi nih kenapa. Misal keputihan, apakah ada infeksi bakterinya atau jamurnya atau mungkin karena hormonalnya. Tetapi bukan berarti akhirnya karena KB terus jadinya Miss V-nya jadinya terganggu karena darah kotor. Itu sama sekali sebuah hubungan yang tidak terhubung. Gitu, jadi enggak. Terus lanjut lagi, ada lagi nih, dok, KB IUD itu aman nggak? Aman dong. Nah, semua alat kontrasepsi itu harus dikonsulkan terlebih dahulu. Nanti akan dipilih yang paling nyaman, yang seperti apa dengan kondisi dari ibu dan juga bapak, karena mesti kedua belah pihak. Oke, terus lanjut lagi. Mana lagi nih? Aku harus baca lagi dulu ya, sebentar. Ada lagi nggak dari sini? Oke, yang sini dulu ya, gantian ya. Dok, gimana sih cara mengatasi keputihan saat kehamilan 7 bulan sehingga menyebabkan rasa gatal yang amat sangat di area Miss V? Oke, intinya adalah ini keputihan pada saat hamil. Nah, untuk keputihan saat proses hamil itu berarti kan berhubungan sama hormonalnya. Sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter obgynnya, dokter kandungannya, karena ada kondisi-kondisi khusus yang berhubungan sama hormonal pada saat hamil. Dan pada saat hamil juga nggak bisa konsumsi respi dulu karena nanti akan mengganggu juga dalam proses kehamilan tersebut. Jadi kalau untuk keputihan pada saat hamil udah pasti itu berhubungan sama hormonal dan sebaiknya memang dikonsultasikan. Dokter akan memberikan suplemen atau mungkin akan dicek dulu keputihannya seperti apa yang mesti dihindari dan apa yang mesti dilakukan. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ada lagi kah? Ini Instagram yang mana, yang Facebook yang mana sih? Yang merah fanpage. Yang merah fanpage ini Instagram kan. Oke, kita lihat tadi dari Instagram pertanyaannya. Kita lanjut lagi dulu ke Facebook. Di Facebook ini ada yang nanya juga nih dari Mbak Amia Arnianasa. Dok, kenapa setelah KB saya jadi sangat gemuk? Oke, beberapa memang akhirnya KB-KB yang hormonal, apalagi ya yang kayak misal suntik gitu, itu yang punya efek samping membuat badannya menjadi besar gitu. Memang akhirnya berhubungan sama estrogen juga progesteronnya. Jadi efek samping untuk kontrasepsi yang hormonal, apalagi yang suntik gitu ya, memang ada efeknya membuat tubuh menjadi sangat gemuk. Nah, kalau memang akhirnya tidak nyaman dengan kondisi seperti itu, bisa dikonsultasikan ke dokter atau ke bidan. Jadi dicarikan kontrasepsi alternatif lain untuk akhirnya bisa menjadi lebih nyaman gitu. Gak apa-apa, masih bisa diganti, masih bisa dicoba lagi. Saya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi sudah di list, masih ada lagi beberapa. Hipoplasia tadi udah. Adenomiosis itu kalau kalian sering atau teman-teman distributor semua sering mendengar, ada yang suka mengeluh penebalan dinding rahim. Nah, bahasa medisnya itu gampangnya adenomiosis. Jadi di kelenjar di dalam rahimnya itu dia menebal dindingnya itu, akhirnya menebal sampai ke luar rahim sehingga kesannya rahimnya menjadi tebal. Efeknya memang akhirnya pasti menstruasinya jadi terganggu atau jadi kehamilannya juga jadi kalau program jadi susah gitu ya. Terus lanjut lagi dulu sebentar, ada konsul pasien juga yang masuk bentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya mesti lihat lagi listnya. Oke, kista apa tuh? Oh, ada beberapa yang nggak masuk ya. Siapa tuh namanya di situ? Yang
Dok, maaf mau tanya kalau pakai NC nggak ada perubahan harusnya pakai produk apa ya dok? Mohon penjelasannya karena aku tidak terlalu detail sama produk tersebut, jadi saya takut salah jawab. Nanti kita coba ngobrol lebih detail ya. Kita fokus dulu untuk ngobrolin yang beberapa pertanyaan yang berhubungan sama Rosvi dan juga tentang kewanitaan ya. Karena NCEC itu juga produk dari NASA dan bagus juga, cuman takutnya saya belum ngulik detail jadi saya nggak bisa jawab terlalu banyak gitu ya. Dok, Rosvi dikonsumsi setiap hari kecuali haid atau hamil, apa bisa? Ya, Rosvi ada 2 kondisi khusus yang tidak boleh untuk mengkonsumsi Rosvi dulu, pada saat menstruasi dan juga pada saat hamil. Kenapa? Karena akan berhubungan dengan hormonal. Baik lagi, Rosvi itu fungsi utamanya adalah dia menstabilkan hormon. Jadi pada saat hamil dan juga pada saat menstruasi kan hormonalnya lagi sangat luar biasa. Jadi kalau ditambah Rosvi takutnya nanti ada efek-efek yang tidak diharapkan gitu. Saya baik sini lagi, tadi malah belum sempat jawab lagi tuh yang di list. Adenomyosis tadi udah, penebalan dinding rahim. Oke, kista Gardner. Kista tuh memang ada beberapa ya, salah satu adalah kista Gardner. Kita harus bahas tuh, kalau kita ngomong kista Gardner, kita harus bahas kista Bartolini, ya, kista Naboti, dan juga kista Gardner. Sebenarnya dari jenis kista ini adalah cuma dari lokasinya. Jadi kayak misal si Bartolini itu kalau diperiksa dia ada di bagian areal depan, di mulut dari vagina. Terus kalau kista Naboti itu di bagian dalam, di serviks. Nah, kalau Gardner tuh di samping, di bagian dindingnya. Jadi kalau kita ngomongin kista-kista ini hanya berhubungan di lokasi-lokasi dia muncul. Makanya nama itu ada gitu. Tapi apa penyebabnya? Macam-macam. Ada juga kayak misal kista Naboti ini efek setelah persalinan gitu ya. Jadi cairannya numpuk. Nah, numpuknya di areal di serviksnya itu akhirnya jadi kista. Jadi intinya adalah prinsipnya kista itu semua isinya adalah cairan gitu ya. Nah, nanti nama-namanya itu biasanya muncul setelah kalau diperiksa oleh dokter karena itu berhubungan sama lokasinya. Seperti itu. Terus lagi ya. Aduh, ini ngehang apa terlalu banyak yang nanya ya? Nggak bisa dinaikin. Ini siapa namanya? Kita cari dulu ya. Oh, ada lagi nih. Zahra Alia, berapakah jangka waktu untuk hamil anak kedua setelah anak pertama lahir dengan SC dokter? Oke, untuk berhubungan sama jarak karena SC biasanya memang intinya kenapa sih harus ada jarak antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga yang dilahirkan secara sesar itu lebih kepada akhirnya rahim dan juga vagina dan juga sistem reproduksinya harus siap untuk anak yang berikutnya. Spesialnya lagi karena sesar tuh dibelah, dibuka, jadi kan paling nggak nunggu dulu proses rahimnya fit lagi, lukanya sudah sembuh sempurna, akhirnya untuk kehamilan berikutnya bisa lebih siap gitu. Nah, biasa rata-rata untuk re-SC itu bisa sekitaran 2 tahunan atau 1 tahun ke atas, 2 tahun ke atas baru akan boleh disarankan untuk hamil lagi gitu. Biasanya dokter obgynnya yang paling tahu kondisi rahim dari ibu tersebut, nanti dari beliau yang akan memberikan saran seperti apa, tapi rata-rata biasanya 2 tahun ke atas sih, udah cukup aman. Begitu. Terus, dok, saya sudah sering dan jadi terbiasa tidak datang bulan. Aduh, kadang 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun itu bisa hanya 2 kali saja. Dan saya nggak merasakan sakit apa-apa di bagian perut saya. Itu gimana dok? Saya harus tahu dulu kondisi fisik ibu seperti apa, detailnya seperti apa, usianya berapa, dan lain-lain. Karena itu akan menentukan dari kondisi klinisnya. Tetapi kalau kondisi riwayat menstruasi yang tidak lancar seperti ini memang mungkin ada kondisi seperti PCOS atau mungkin kondisi-kondisi lain yang berhubungan sama hormonalnya jadi terganggu produksinya. Sebaiknya memang ayah dikonsultasikan ke dokter terdekat untuk diperiksa lebih lanjut, nanti akan dilihat karena yang faktornya itu banyak, berat badan berhubungan, terus juga aktivitas dan lain-lain itu harus diperiksa untuk akhirnya membuat lebih lancar. Kalau mau konsumsi Rosvi boleh nggak dok untuk sementara? Boleh banget, silakan dikonsumsi. Nanti akan dievaluasi gitu. Sebaiknya memang konsumsi sambil ke dokter obgyn untuk di USG itu lebih baik biar bisa ketahuan kondisi rahimnya, kondisi serviksnya semua seperti apa, dalam kondisi baikkah atau ada sesuatu. Begitu. Terus kita lanjut lagi. 30 menit tuh nggak berasa ya, ini udah 20 menit aja. Oke, masih ada lagi kah?
Atau mungkin yang nggak masuk ke sini, oh itu nggak ada. Dok, saya bisa haid. Ini Mbak Desi Natalia lagi. Dok, saya bisa haid gimana ya dok? Saya juga konsumsi. Maksudnya masih. Dok, saya bisa haid gimana ya dok? Saya juga sudah. Oh, mungkin maksudnya saya belum haid kali ya. Kalau belum haid itu akan berbeda setiap pasien. Silakan kalau sudah mulai konsumsi Rosvi-nya dan belum haid juga itu akan berbeda. Ada yang satu box baru kelihatan hasilnya, ada yang 2 box, 3 box, akan berbeda-beda. Sebaiknya pada saat konsumsi silakan diteruskan. Setelah itu nanti dievaluasi dengan hasil USG dari dokter juga. Selama dari hasil USG dokter tidak memperlihatkan apapun, maksudnya baik-baik aja, maka silakan diteruskan. Lebih baik minum Rosvi itu juga dibarengi dengan hidup sehat ya, olahraga juga, makanan juga dijaga. Biar apa? Dengan begitu membuat siklus menstruasi bisa lebih cepat, hormonal bisa lebih stabil. Harapannya kalau semua sudah sehat, sudah fit, maka haidnya bisa kembali lancar. Begitu. Ada lagi kah? Harisa Ilma Nasution, kapan kita ketemuan dok? Kita ketemuan di mana nih? Saya nggak tahu lokasinya Mbak Harisa juga, mungkin bisa di roadshow terdekat bisa diikuti, jadi kita bisa ketemu, saya bisa lihat. Berat saya terakhir 58, tinggi 157 ya. Kalau dari berat dan tinggi emang tidak selalu ada yang gimana-gimana banget, cuma kan kita mesti lihat kondisi lain, jadi saya nggak bisa buy online terus bisa mendiagnosa Mbak Harisa Ilma Nasution ini. Jadi sebaiknya saran saya Mbak Harisa bisa ke dokter terdekat gitu ya. Ada lagi masih dari sini sih udah, tadi yang belum perawatan hamil udah. Oke, kram perut sudah, uret sudah, operasi udah, inovasi juga udah. Itu sih, tapi paling aku mau nambahinnya untuk penebalan tinggi rahim dan juga hiperplasia uterus boleh saja tetap untuk dikonsumsi Rosvi-nya sambil dikonsultasikan ke dokter ya. Itu apa tuh? Kayaknya tuh ada beberapa yang ke-skip kali ya. Itu kita tarik ke atas lagi dulu ya. Ini udah tadi. Mana. Sebentar ya teman-teman, ada berapa yang ke-skip. Ini udah. Abayudi udah. Oke, saya coba lihat di Instagram dulu. Oh iya, ini kok nggak masuk ya? Siapa? Apa itu? Usia 23 tahun. Ini yang mana tadi ya? Oke, Mbak Denada Rarasati. Coba sebentar, saya harus lihat. Ini tadi Mbak Denada yang bahas apa ya? Itu Oke, ini Mbak Denada, saya mau bahas Mbak Denada dulu, baru masuk. Mbak Denada usia 23 tahun, mau tanya ada konsumen menstruasi sampai 1 bulan penuh, sampai sekarang belum berhenti menstruasi sampai 1 bulan. Oke, sebelumnya menstruasi teratur dan belum pernah KB. Sama menstruasi yang 1 bulan katanya kalau keluar darah terasa gatal, gimana dong? Ini berarti kan siklus menstruasinya justru malah panjang. Jadi gini, keluhan menstruasi itu bisa tidak lancar, nggak menstruasi sama sekali, atau menstruasinya jadi panjang banget. Itu semua berhubungan dengan hormonal. Jadi sebaiknya kalau emang ada yang sampai menstruasi selalu panjang, selalu lama seperti itu, memang sebaiknya ke dokter untuk diperiksa dulu kondisi rahimnya dengan USG dan juga nanti dicek hormonalnya seperti apa. Biasanya boleh nggak minum Rosvi pada saat itu? Sebenarnya minum Rosvi boleh aja pada saat memang benar-benar sudah dipastikan menstruasi sudah selesai. Kalau sudah selesai, mau sebulan, mau seminggu, berarti sudah selesai, boleh aja minum Rosvi. Nanti kita akan evaluasi di siklus berikutnya. Apakah masih sama atau akan ada perubahan? Kalau yang masih sama, sebaiknya emang di USG. Seperti itu. Dok, penggunaan alat kontrasepsi implan boleh konsumsi Rosvi? Rosvi hanya 2 kondisi yang tadi kita udah jelasin. Rosvi hanya tidak dikonsumsi pada saat menstruasi dan juga pada saat hamil. Apapun kontrasepsinya, pada saat emang tidak menstruasi ya nggak apa, dikonsumsi aja Rosvinya. Begitu. Semua apapun, mau IUD, mau implan, mau apapun. Dok, manfaat Rosvi apa aja ya? Banyak banget. Saya paling gampang adalah yang paling fokus karena semua ingredient Rosvi ini adalah herbal dan dia menstabilkan hormonal. Jadi semua berhubungan hormonal bisa dibantu dengan Rosvi. Misal keputihan, itu kan juga bisa berhubungan sama hormonal, atau juga, dan selain berhubungan hormonal juga bisa untuk anti infeksi, anti peradangan, infeksi jamur, infeksi bakteri dan juga virus. Jadi kalau keputihan berhubungan sama jamur dan virus dan bakteri juga bisa dikonsumsi Rosvi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menstruasi tidak lancar, pasti
pasti kalau menstruasi tidak lancar pasti akan berhubungan dengan hormonal. Jadi bisa dibantu dengan Rosvi juga, atau bahkan gak mens sama sekali, atau mungkin juga yang mau program hamil, itu juga bisa dibantu dengan Rosvi untuk menstabilkan hormonalnya. Jadi biar telurnya juga bisa lebih bagus nanti, itu juga bisa dibantu dengan Rosvi. Intinya seperti itu. Terus ada juga yang bisa, ada yang punya kista, ada yang punya miom. Memang Rosvi bukan sebagai pengobatan, tetapi bisa dibantu untuk menstabilkan hormonnya. Dengan harapan seperti itu, maka kalau sudah stabil, maka kistanya mungkin bisa lebih kecil, mengecil, atau mungkin bahkan hilang, atau miomnya juga bisa dibantu untuk tidak makin besar dan lain-lain. Gitu, walaupun bukan obatnya ya. Dokter Evi, ini yang biasa ditanya mitra usaha NASA, kapan Dokter Evi roadshow lagi? Roadshow lagi mungkin nanti terdekat, belum tahu, belum dikasih jadwal dari tim Rosvi, ditunggu aja di sosial medianya Rosvi, nanti pasti akan dikabarkan kalau ada jadwal terdekat. Kalau ada Rosvi kalau lagi roadshow gitu ya. Kita lanjut. Masih ada lagi kah yang dari Instagram yang belum kejawab? Ayo, kalau masih ada, saya masih nunggu karena masih 5 menit lagi. 30 menit akan selesai. Dok, ini Mbak Rovita Alfian. Dok, jika ada masalah pada dinding rahim dan juga miom, minum Rosvi berapa saset per hari? Untuk semua kondisi, ya, apapun keluhannya, untuk minum Rosvi itu dosisnya bisa sehari 2 kali, 2 saset, ya. Kalau ada keluhan, apapun keluhannya. Tetapi kalau tidak ada keluhan, hanya untuk maintain biar lebih sehat, untuk bisa lebih fit kondisi hormonal dan juga kewanitaannya, maka bisa diminum daily sehari aja 1 saset gitu. Jadi kalau kondisi ada keputihan, kondisi menstruasi yang nggak lancar, ataupun yang lain-lain, bisa dikonsumsi 2 saset sehari gitu. Ada lagi, dok, umur saya hampir 45 tahun, haid sering bermasalah. Awal flek terus bersih, beberapa hari kemudian haid lagi langsung banyak dan kadang sampai bergumpal tapi tidak terasa sakit. Periksa ke puskesmas, jalankan cek IVA. Agak deg-degan saya, dok, takut ternyata ada gejala kesehatan yang serius. Oke, apapun kondisinya di usia segitu tuh wajar banget, karena hubungannya pasti lagi-lagi sama hormonal, menstruasi yang sedikit atau panjang gitu ya. Biasanya memang di usia 45, 47, 50 udah hampir menopause, pasti pabrik ya sudah keluarnya udah nggak lancar, bisa sedikit, bisa makin banyak, atau bikin nggak sama sekali karena berhubungan sama material, tanda petik, dalam kondisi tubuh ibu gitu. Jadi jangan terlalu overthinking, dipikir macam-macam. Kondisi pemeriksaan IVA itu hanya untuk melihat serviksnya baik apa enggak, bagus apa enggak, walaupun tidak sedetail dengan pap smear. Kalau pap smear bisa lebih detail apakah ada sel-sel yang berhubungan ke kanker serviks atau enggak, dan lebih detail stage-nya, level-levelnya. Jadi IVA itu mirip sama pap smear, tapi bedanya cuma dia nggak lebih detail. Jadi diperiksakan aja, semoga hasilnya akan baik gitu. Belum tentu semua udah periksa tuh pasti akan bermasalah. Oke. Ada lagi yang belum? Hai Mbak Dias, baru nonton. Halo Mbak, sama-sama Mbak Rovita. Terus ada lagi kah? Masih ada? Sudah tidak? Terima kasih yang sudah gabung ya. Nanti harus dikabarin lagi tuh ke yang belum gabung atau yang gak sempet join, untuk harus pantengin banget sosial medianya Rosvi, karena sepertinya nih dari mulai hari ini sampai ke depannya kita akan lebih sering, saya akan menjadwalkan cukup rutin untuk melakukan live, karena banyak juga pertanyaan yang memang tidak bisa terjawab ya. Jadi mungkin akan harus bikin lebih rutin. Ini ada titipan juga nih dari Dr. Evi, bagaimana cara promil yang baik? Hehe. Nah, cara untuk promil memang bisa dibantu dengan Rosvi, udah pasti, karena berhubungan sama hormonal, tadi kita udah sering banget jawab gitu. Tetapi untuk yang promil nih, saya pesenin sama semua distributor, jangan sampai akhirnya selalu yang wanitanya aja nih yang dipush untuk promil, karena yang namanya program hamil tuh kerja tim, si suami dan juga istri yang bekerja. Pastikan sebelum konsumsi Rosvi, si bapaknya juga sudah dalam kondisi hidup sehat, kurangin rokok, olahraga teratur ya. Kalau bila perlu malah diperiksa juga spermanya, karena untuk menjadi tidak hamil itu tidak hanya dari kondisi telur dan juga kondisi hormonal perempuan, tetapi juga kondisi dari kesehatan spermanya. Jadi sebaiknya spermanya sehat, bagian produksi wanitanya juga sehat, jadinya pada saat program hamil bisa tokcer.
Rosvi membantu untuk kesehatan perempuannya. Jadi kalaupun selama perempuannya sehat tapi laki-lakinya nggak sehat, maka juga tidak akan jadi hamil. Jadi saya pesannya untuk yang mau promil boleh banget minum Rosvi, tetapi laki-lakinya juga harus periksa. Oke, seperti itu. Terus ada lagi terakhir deh sebelum aku closing karena sudah pas 30 menit. Saya ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman yang belum sempat gabung atau lagi gabung saat ini, bisa ngobrol ke yang lainnya untuk diseringin nonton sosmednya Rosvi di Facebook juga Instagram, karena live dengan saya akan dilakukan rutin, dijadwalkan rutin seminggu, akan pasti ada live, mungkin di hari Senin dan juga Rabu, dipantengin aja. Jadi yang ketinggalan bisa nggak ketinggalan lagi di minggu-minggu depan. Seperti itu. Oke, udah semua, nggak ada lagi. Terakhir Dokter Evi sudah aku jawab di Instagram juga. Ini tadi mana? Ada yang belum tadi. Dok, gimana sih cara mengatasi keputihan saat kamera? Oh, udah dari awal. Makasih ya banyak dok. Iya, terima kasih juga. Thank you. Emang gak berasa 30 menit tapi sudah selesai. Aku pun gak ngerasa tadi jawabnya banyak banget padahal. Kita ketemu lagi mungkin di hari Senin. Pastiin harus nonton, siapin pertanyaan yang banyak, siapin yang detail yang mungkin masih akan bingung. Kalau nanya mungkin itu lebih jelas, kayak misal usianya berapa, kondisi seperti apa, maka itu akan membantu saya untuk menjawab juga bisa lebih detail. Kita ketemu di live Facebook dan juga live Instagram Rosvi berikutnya, mungkin di hari Senin atau Rabu jam 1 siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, dadah.